Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok satu ingin mempresentasikan tentang obligasi. Sebelumnya perkenalkan saya Friendly Pasangmas dengan NIM 312. Saya Zikria Aulia dengan NIM 196. Saya Bibabuan Kaliston NIM 316. Saya Nina Dwi Syarifah dengan NIM 328. Saya Ristika Yananda dengan NIM 330. Untuk yang pertama, saya akan membahas tentang definisi obligasi. Jadi, definisi obligasi sendiri adalah surat utang jangka menengah atau panjang yang diterbitkan oleh perusahaan, pemerintah, atau lembaga lain untuk memperoleh dana dari investor. Jadi, dalam obligasi ini, penerbit berjanji akan membayar kembali pokok utang atau nilai nominal pada saat jatuh tempo dan memberikan bunga secara periodik yang disebut kupon. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang kode obligasi. Jadi, obligasi ini memiliki kode khusus yang menunjukkan identitas penerbit dan karakteristik obligasinya. Untuk strukturnya, yang pertama yaitu tiga huruf pertama identitas penerbit, dua angka berikutnya yaitu tahun penerbitan, untuk huruf selanjutnya yaitu seri obligasi. Nah, untuk contohnya, misal FRI 0087. Jadi FRI itu identitas penerbit, 00 itu tahun penerbitan, dan 87 itu seri obligasinya. Selanjutnya itu obligasi seri dan termin. Untuk obligasi seri sendiri adalah pembagian obligasi berdasarkan waktu penerbitan atau skema kupon yang berbeda. Misalnya pemerintah bisa menerbitkan beberapa seri obligasi sekaligus dengan jatuh tempo yang berbeda, seperti eh, FRI 0087 yaitu jatuh tempo pada 2031 dan FRI 0091 yaitu jatuh tempo pada 2032. Untuk obligasi termin yaitu merujuk pada jangka waktu atau struktur pembayaran obligasi. Misalnya ada bullet yaitu pembayaran pokok yang hanya di akhir. Ada amortizing, yaitu pokok dibayar bertahap. Ada zero coupon, yaitu tanpa kupon atau dijual dengan diskon. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai macam-macam obligasi. Jadi ini ada tiga. Yang pertama obligasi pemerintah. Di obligasi pemerintah ini merupakan obligasi yang diterbitkan pemerintah pusat untuk kepentingan pemerintah. Nah, jaminan yang diberikan ini berupa alokasi pendapatan yang didapat dari pajak atau penerimaan lainnya. Nah, obligasi pemerintah ini terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama ada obligasi rekap. Jadi obligasi rekap ini diterbitkan untuk tujuan khusus, misalnya program rekapitalisasi perbankan. Lalu yang kedua ada surat utang negara atau SUN. Ini obligasi yang diterbitkan untuk membiayai defisit APBN. Lalu yang ketiga ada obligasi retail Indonesia atau ORI. Jadi obligasi ini tujuannya sama untuk defisit APBN, tapi dengan nilai nominal yang lebih kecil agar bisa dibeli secara retail. Lalu yang keempat ada obligasi syariah. Ini merupakan obligasi yang memakai prinsip syariah. Lalu yang ketiga, lalu yang kedua jenis obligasi ini ada municipal bond atau obligasi daerah. Nah, obligasi daerah ini adalah obligasi yang diterbitkan pemerintah daerah. Obligasi ini diterbitkan untuk membiayai pengembangan fasilitas umum di daerah tersebut. Nah, dana yang didapat dari penerbitan obligasi ini dapat digunakan untuk kepentingan umum atau proyek swasta yang digunakan untuk kepentingan umum. Apabila kita membeli obligasi daerah, bunga yang kita dapat dari obligasi daerah ini seringkali tidak dikenakan pajak. Lalu yang ketiga ada obligasi perusahaan. Obligasi perusahaan ini adalah obligasi yang diterbitkan perusahaan baik yang berbentuk badan usaha milik negara atau BUMN maupun badan usaha swasta. Nah, obligasi ini diterbitkan untuk kepentingan bisnis. Jenisnya sendiri yang pertama ada obligasi kupon tetap. Di sini tingkat bunga yang dibayarkan kepada investor ini bersifat tetap selama masa berlaku obligasi. Lalu yang jenis kedua ada obligasi kupon variabel. Di sini tingkat bunga yang dibayarkan kepada investor dapat berubah sesuai dengan kondisi pasar atau indeks tertentu. Lalu yang ketiga adalah obligasi syariah.
Obligasi syariah ini diterbitkan berdasarkan prinsip-prinsip Islam, misalnya dengan imbal hasil berupa profit sharing atau margin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya itu ada nilai obligasi. Nah, nilai obligasi itu ada 3. Yang pertama nilai maturity obligasi, yang kedua ada nilai pasar obligasi, yang terakhir ada nilai intrinsik obligasi. Nah, yang pertama nilai maturity obligasi disebut juga dengan nilai jatuh tempo, adalah nilai yang dijanjikan akan dibayarkan pada saat obligasi itu jatuh tempo. Nilai jatuh tempo biasanya itu sudah ditentukan perusahaan untuk per lembarnya, misalnya 1 juta begitu. Dan yang kedua itu ada nilai pasar obligasi, adalah nilai jual obligasi yang terdaftar di pasar modal pada saat tertentu. Dan yang ketiga itu ada nilai intrinsik obligasi atau nilai fundamental atau nilai sesungguhnya dari suatu obligasi adalah perkiraan nilai sebenarnya dari suatu obligasi. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada likuiditas obligasi. Nah, likuiditas atau liquidity atau disebut dengan marketability dari suatu obligasi itu menunjukkan seberapa cepat si investor dapat menjual obligasinya tanpa harus mengorbankan harga obligasinya. Nah, salah satu pengukuran dari likuiditas obligasi itu adalah rentang permintaan penawaran atau bid ask spread yang menunjukkan perbedaan antara nilai permintaan tertinggi investor mau menjual dan penawaran terendah dealer mau membeli. Nah, obligasi yang aktif diperdagangkan itu akan cenderung mempunyai bid ask spread yang lebih rendah dibandingkan dengan yang tidak aktif diperdagangkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil obligasi, yaitu hasil sekarang, hasil sampai jatuh tempo, dan hasil sampai ditarik. Yang pertama hasil sekarang, yaitu menunjukkan seberapa besar pengembalian tahunan dari kupon obligasi terhadap harga pasar obligasi saat ini. Jadi rumusnya hasil sekarang itu kupon tahunan dibagi harga pasar obligasi. Terus yang kedua, hasil sampai jatuh tempo, yaitu tingkat pengembalian total tahunan yang akan diterima investor jika obligasi dipegang sampai jatuh tempo, termasuk kupon yang diterima dan selisih antara harga beli dan nilai nominal. Terus yang terakhir ada hasil sampai ditarik, yaitu tingkat pengembalian tahunan jika obligasi ditebus oleh penerbit sebelum jatuh tempo pada tanggal penarikan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.